Halo. Balik lagi di Om Dom Vlog, omong doang, video blog. Halo teman-teman, balik lagi bersama gua yang udah lama nggak muncul karena gua banyak jadi videografer sekarang. Megangin kamera ya? Dan iya, sebenarnya lumayan pegel dan hari ini kita Pinjam mobil Mas Sofyan. pinjam mobil Mas Sofyan lagi. Terima kasih untuk Mas Sofyan yang sudah baik hati meminjamkan satu unit Suzuki R3-nya, all new R3 yang sport. All new ini. R3 cuy, yang sport manual transmission. Dan sudah pernah kita review di sini. Kalau teman-teman Yes. belum nonton, ini linknya. Nah, mungkin yang akan kita bahas untuk Suzuki R3 ini adalah apa cuy? Gue gak tahu. Kali ini kalau nggak tahu gimana sih mau bikin konten, nggak tahu. Jadi kali ini kita mau ngebahas, waktu itu kan belum sempat ya kita ngerasain banget gimana mobil Suzuki all new R3 ini. Plus juga ada beberapa kelemahan-kelemahan ya. Tapi kalau kelemahannya sebenarnya banyak di Matic. Matic-nya itu sedikit bermasalah dengan bunyi jeduk-jeduknya. Dan perpindahan antara N ke D-nya biasanya ada trouble bunyi grok. Oh gitu? Iya, itu biasa begitu. Event itu tahun-tahun baru gini ya? All new R3 cuy, kita berbicara all new Iya. R3. Cuman karena ini manual, Jadi tidak ada masalah di situ. So, ini kita mau coba gimana jalan-jalan sih sedikit ya. jalan-jalan sedikit lah performa Nah, mungkin all gini. new R3 ini gimana dan suspensinya gimana. Kalau gitu mungkin teman-teman yang lagi hunting, searching mobil all new Yes. R3 ini yang transmisi Matic perlu dicermati transmisi Matic-nya apakah masih normal, apakah sudah harus diservis, karena PR sih lumayan kalau untuk transmisi Matic kita bongkar itu. Yes. Mungkin partsnya nggak mahal ya cuy, tapi Oh, jasa Suzuki bongkarnya mahal cuy. Oh, mahal ya? Partsnya Suzuki juga itu mahal. salah satu mobil yang partnya lumayan mahal, hampir menyamai dengan Mitsubishi cuy. Iya betul, dan selain itu jasa bongkarnya itu kan Pasti yang capek penting. megangin handphone. Oke, berarti ini poin pertama, cermati transmisi Matic-nya Suzuki R3 walaupun itu all new yang tahun 2019 19 ke atas ya. 18 19 ke atas. Next apa sih? Nah, ini sekarang kita lagi proses mencoba di jalan dekat-dekat kantor sih. Cuman kita coba muter-muter lah gimana rasanya menaiki mobil R3 ini. Kalau gue lihat ya, ini mobil ini pertama gue masuk, mungkin pernah dibahas, gue sangat senang dengan interiornya. Gue Yes. nggak tahu kenapa interiornya tuh keren. Setuju gak sih? Setuju banget, Bang. Interiornya keren. Ini mobil apa dalam segmen L MPV ya, lower MPV. Dia bersaing dengan apa sih, Grand Mitsubishi Livina. Expander, Grand Livina yang baru, dan juga Honda BR-V. Nah, itu saingannya mereka. Nah, di antara gue tuh udah pernah naik Expander waktu gue dinas itu, waktu ada pos border ya. Terus abis itu gue udah pernah naik Honda BR-V, which is punya gue sendiri. Kalau Grand Livina yang baru mungkin hampir sama ya cuy dengan Expander, interiornya mungkin hampir sama. Iya. Di antara mobil ini yang gue sangat suka, Iya, betul. sisi mewahnya dapat banget. Sisi mewahnya dapat banget. Ini untuk mobil yang tipe tingkat tertingginya ya, itu dia sudah dibalut setirnya dengan kulit, interior kayu, dan juga model apanya ya, bagian RPM atau bagian dari Instrumen penunjuk cluster. instrumennya ini warnanya gue suka gitu loh, nggak kayak yang biasa cuman ada warna putih lah cuman itu, tapi ini tidak, dia variasinya ada lah gitu kan. Iya, Warnanya yang setuju. tidak umum gitu kan, walaupun ada didominasi putih, cuman ada beberapa kayak apa namanya, list Variasi. pinggirnya itu agak warna kuning mendekati coklat. Nah, itu jarang banget gue temukan di mobil-mobil kelas LMPV ya. Itu asik banget, dan ini aduh gue suka banget deh instrumennya. Audionya itu sudah model floating walaupun tidak floating, ya kan?
Yang di Lembang itu ya? Itu apaan tuh? Floating market. Floating market. Ini nih model floating, hampir bergaya apa ya, mobil zaman-zaman kekinian yang kelas middle up. Terus instrumen AC-nya udah oke, walaupun tidak dual zone, cuman oke lah. Digitalnya oke banget. Gue suka banget, dan gue suka perpaduan antara kayunya dengan dashboard. Warna dashboard itu cocok banget, men. Cakep banget sih. Cakep sih. Kalau menurut gue dengan budget berapa sih sih? Kalau sekarang mungkin? Ini masih di angka bekasnya ya. 190-an mungkin ada ya. Up to 200 ya. Up to 200 tuh, 190 mungkin ada 180. Ini sangat worth it sih memang, karena kalau misalkan gue nggak tahu ya, kalau misalkan gue punya duit 180 sampai 200, pilihannya mungkin ini untuk secondnya ya, atau Innova sekalian. Innova, ya itu kalau Innova kan ada middle up ya. Iya, tapi poin pentingnya adalah berarti kalau menurut gue ini sudah bisa disejajarkan kenyamanan dengan Innova. Interiornya pun juga. Tapi kalau lo 200 juta Innova, sekali lagi gue tidak menyarankan lo beli Innova yang bensin. Itu mobil boyo banget, kecuali diesel. Lo 200 dapat diesel yang lama. Betul. Which is itu perlu ekstra perawatan kan. Nah, gimana caranya lo 200 juta dapat mobil tahun-tahun sekarang gitu kan. Nah, sekarang kita bicara soal bantingannya cuy. R3 itu kan terkenal dengan bantingannya yang super empuk, menyerupai Grand Livina. Betul. Dan meninggalkan jauh Avanza, apalagi Xenia ya untuk itu bukan saingannya cuy. Bukan saingannya. Oh, BRV kali. BRV agak keras kan? Ini udah saingannya BRV sih sebenarnya kalau lo berbicara Avanza. Ya oke lah Avanza LMPV, cuman dia kayaknya nggak punya kelasnya cuy, nggak ada yang kayak Innova deh. Gimana sih pesaingnya siapa Innova? Karena dia penggerak belakang lagi ya. Iya, nggak ada pesaingnya cuy Innova itu. Kalau orang bicara Wuling itu udah nggak bisa bersaing. Nah, teman-teman yang punya Wuling mungkin bisa kita pinjamnya untuk kita review. Kalau soal bantingannya gimana cuy? Ini bantingannya enak banget men. Oke lah, masih menang Expander ya. Bantingan masih menang Expander. Yang merasakan waktu di Medan dulu gue sempat nyetir Expander dan gue bawa ke daerah pelabuhan kan. Itu ada beberapa jalan rusak, itu memang gue akuin Expander oke lah ya untuk bantingan. Dengan BRV ini 11-12 tapi masih enakan ini. Karena BRV lebih keras. Betul. Nah, mungkin Mobilio ada lebih empuk sedikit. Mobilio agak lebih empuk dikit ya. Kalau sama Mobilio mungkin dia bukan 11-12, 11-11. Sama. Grand Livina juga mungkin sama kayak Expander ya. Nah, mungkin Grand Livina juga nilainya sama kayak Expander. Jadi sebenarnya ini satu lettingan lah dengan Mobilio ya. Sebenarnya BRV sendiri kelas apa sih sebenarnya cuy? Iya. Dia crossover juga enggak. BRV juga enggak ya? Apa sih namanya? Medium crossover. Medium crossover ya, bukan LMPV ya. Saingannya sama dia ini Mobilio berarti ya? Expander yang cross itu apa namanya? Iya, Expander Cross sama XL7 yang turun kasta ya kan? Iya, XL7. Cuma kayaknya daripada XL7 mendingan ini ya. Iya. Nah, asal for your information, ini kan sebenarnya adalah Suzuki R3. Tapi di luar negeri namanya Toyota New R3 cuy. Toyota New R3. Oh gitu ya? Iya. Itu di negara mana cuy? Di India, salah satunya di India. Kenapa di India dia menggunakan ini apa? Toyota New R3 karena di Toyota sendiri di India tuh Toyota sendiri pasarnya kurang sih. Makanya dia mencoba masuk dengan partneran dengan Maruti, which is Suzuki ya. Iya, Maruti ya, betul. Maruti. Nah, kalau soal next nih ya cuy, soal perawatannya gimana nih? Suzuki itu terkenal mahal cuy, seperti yang gue bilang tadi di awal. Spare partnya mahal. Jarang yang KW kali? Bukan, ya jarang yang KW juga mungkin iya, tapi apa namanya, spare part kayak apa namanya, fast movingnya juga mahal kali. Iya, itu salah satunya yang mahal. Kayak misalkan dulu gua punya Karimun kan, dibilang untuk kampas remnya aja udah berapa, booster remnya juga udah waktu itu rusak, sempet inden. Padahal mobil kecil ya. Iya, dan ini dulu gua juga punya Swift, punya Baleno. Itu waduh men, spare partnya men. Iya, itu gila banget, mahal. Kalau Toyota lu misalkan lu nggak punya, lu kan ada yang 555 itu kan. Yes. Itu bisa sebagai option. Betul, sebagai pengganti. Tapi kalau misalkan untuk R3 ini, ketika ini lo beli baru, itu nyaman banget sih. Untuk masalah spare part nantilah gitu kan kita bahasnya. Ketika rusak baru kita pusingnya ya. Betul. Nah, tapi untuk pertama, ini mobil worth it to buy. Betul. Worth it to buy banget dan responsif. Nih, gue lagi coba di gigi 4 dari RPM 1500 gue tendang ke 3000, enak banget sih di gigi 4. Kalau dibandingin sama BRV lu gimana?
kalau dibandingkan dengan BRV, karena BRV gue Matic ya, jadi nggak bisa head to head ya sebenarnya ya. Nah, ini karena manual juga sih. Kayak gitu, jadi gue harus nyobain Mobilio atau BRV yang manual. Atau R3 yang Matic. Cuman R3 nya Dani sempat nggak lo coba nyetir R3 nya Dani? Gue belum. R3 nya Dani sempat beberapa kali kok. Cuma memang ya karakternya karakter Matic lah intinya. Karakter Matic ya, lemot. Dan ya? Gue sempat nyobain R3 nya Mas Sofyan juga yang manual dulu. Memang lebih enakan yang manual, pastilah ya. Pasti. Itu udah tipikal itu sudah menjadi Matic versus manual udah pasti seperti itu. Cuma kalau untuk gue sih sangat-sangat terkesan dengan kenyamanan mobil ini sih. Iya, nyaman banget. Nyaman. Tapi untuk ingat ya, ini untuk untuk drivernya ya, driver dan juga co-driver. Tapi kalau lo di tengah, itu kurang cuy. Kurang ya? Kurang. Bukannya feel sama aja kayak lo naik Grand Livina lama, BRV, Mobilio gitu ya? Kalau gua Iya, cuman kalau dari secara pribadi gue sih agak kurang ya. Pertama dari, nanti kita cek ya dari sisi tempat duduknya gimana. Tapi kalau menurut gue kurang. Tapi nggak tahu dari sisi lo gimana cuy. Kalau misalkan dari 100, nilai 100, 0 sampai 100, gue nilai itu di tengah itu nilainya 70 atau 60 sampai 70 lah. Kalau ini sih lebih lapang sih daripada bandingannya sama Grand Livina aja kali ya. Grand Livina kan juga nyaman bandingannya. Yes. Tapi kalau untuk kelapangan kabin kalah jauh sama ini yang lama, tapi ya bukan yang kalau yang Grand Livina baru yang kembaran expander tuh kayaknya udah nggak apple to apple sama ini kan. Jadi gue pikir kalau untuk kelapangan kabin ini gue kasih nilai 85 kayaknya. 85 ya. Dan semakin ke belakang tuh semakin besar. Kalau Grand Livina yang dulu tuh sempit cuy. Grand Livina yang lama sempit Marto. Ya? Gue belum pernah. Grand Livina Marto cuy. Iya, sempit ya. Sempit itu. Ya itu menurut gue ya. Tapi memang dia si R3 ini kayak berhasil ngambil pasarnya orang-orang yang pengen agak besar tapi tetap nyaman kayak Grand Livina tanpa harus beli LPV lain kayak. Ini tadi kan lewatin namanya yang speed bump itu juga. Itu lumayan enak cuy. Karena masih baru sih ya. Masih baru. Kilometernya masih 30.000 dan ya sebenarnya 30.000 tuh masih atau udah? 30.564 itu udah ya? Udah lah ya. Kalau gua masih cuy. Masih. Karena biasanya gua beli mobil yang kilometernya di atas 70.000. Tapi gue suka banget dengan mobil ini sumpah. Cuman gue nggak suka mobil ini kalau sudah harus saatnya peremajaan. Itu semua mobil cuy. Tapi lu beda cuy. Lu merasakan ketika lu beli Toyota ada peremajaan, dia masih berpikir ada yang KW supernya kok kayak 555 atau apa, dan banyak substitusinya, barang substitusinya ya, dengan fungsi yang menyerupai ori ya. Iya. Nah kalau ini kan sih Suzuki, aduh. Iya benar. Gue 3 kali cuy punya Suzuki itu stres banget kalau udah rusak cuy. Iya. Apalagi nih penggerak roda depan hampir sama kayak Honda. Penggerak roda depan tuh ada mobil yang sangat kemayu. Betul. Manja banget sumpah. Jadi kalau mau yang nggak manja ya beli Avanza Xenia. Iya, itu kok dihajar apapun, waduh. Gak rusak. Innova juga gitu cuy. Innova juga gitu. Ingat ya, tapi Innova jangan yang Ribbon ya. Ribbon itu penggerak roda belakang yang kemayu menurut gue. Oh gitu ya? Banyak banget kerusakan yang nggak penting sebenarnya. Jadi sebaiknya beli yang sebelum Reborn. Iya, beli sebelum Reborn dan pastikan itu adalah diesel. Kalau tidak diesel, Anda akan sangat-sangat kecewa dengan Innova. Nah, sekarang konklusinya cuy. Konklusinya ya, kalau menurut gua sih worth it to buy. Tapi sekali lagi, ketika sudah mulai ada peremajaan spare part, you have to prepare, gitu kan. Lo harus mempersiapkan budget yang agak lebih sedikit banyak daripada mobil-mobil Toyota ataupun Daihatsu atau Honda ya. Tapi ini sebanding sama Honda nggak harga spare partnya kalau menurut lo? Honda masih lebih bersahabat sih. Masa sih? Serius lo? Iya, kalau menurut gue ya. Bukannya Honda itu adalah top of the line-nya harga spare part ya? Tapi karena gue tahu ini cuy, karena gue udah tahu bengkel-bengkel aftermarketnya yang ternyata lumayan ini ya, lumayan. Iya, karena dia belinya langsung di suppliernya gitu loh cuy. Iya sih, kalau untuk bengkel resmi sih kita nggak. Iya, tapi kalau nggak akan berharap banyak. Kalau Suzuki, gue udah tahu dulu ya suppliernya itu tetap mahal cuy. Tetap mahal. Iya. Kayak gitu loh. Sorry nih, gue lupa lagi. Kalau model gimana cuy? Kalau gua cakep cuy. Ini cakep banget modelnya sih. Mas Sofyan you are a good choice. Pilihan yang bagus. Choice-nya dulu pilihan tepat.
Ini mobil ganteng banget pokoknya, Ganteng. apalagi diambilnya yang top of the line-nya, tipenya yang tertinggi. Yes. Sayangnya aja ini nggak Matic, cuma kalau Matic ini gue udah ngiler-ngiler banget pasti liatnya. Iya. Tapi emang modelnya Tapi ini ya satu lagi, ini mobil Keren. kalau diajak berpergian yang agak lama, mungkin kalau lo yang terbiasa dengan bawa Innova atau Expander, mungkin Expander lah saingannya kan, agak kurang nyaman sih kalau menurut gue. Serius lo? Karena joknya kurang Oh. fit to your body, atau badan gue yang kegedean, gue nggak ngerti. Berarti berbeda sama gue cuy, karena gini, gue kan sebelum gue pakai ini mobil yang sekarang ini kan, gue maksudnya pas gue review ini di tahun berapa sih kita tuh, mungkin 2-3 tahun lalu ya. Itu gue masih sempat kan gue emang sebelumnya pakai Innova. Iya. Nah ketika gue duduk di sini nih di tempat lu nih, Yes. itu gue merasakan impresi yang mirip ketika gue menaiki Innova. Karena apa? Visibilitasnya enak, Visibilitasnya terus oke. nyaman gitu. Buat didudukin tuh juga nyaman. Beda sama ketika gue naik Grand Livina yang sebelum yang sekarang ini ya. Itu beda banget sama Innova. Kalau ini kayak, nah ini balik lagi sih subjektif gue ya. Ini kayak mirip sama Innova impresi berkendaranya. Gitu. Udah jadi kalau ada duit 200 juta mendingan beli Reborn yang bensin Matic. No. jangan lo beli. Karena yang harganya segini Innova. udah segitu cuy. Tapi jangan beli Innova yang bensin, sumpah cuy, lo bakal menyesal seumur hidup. Iya, FYI buat teman-teman yang barusan gue juga lihat di OLX tuh, Innova bensin Matic Reborn itu tahun 2017 apa 16 tuh sudah menyentuh angka 210, lebih Wow. dikit lah gitu. Cuma kalau ini mungkin bisa di bawahnya itu ya. Ini 190-an lah cuy. Nah iya, berarti kan mendekati tuh. Pilihan gue dua itu doang sih, nggak ada yang lain. Dan tapi untuk kekurangan Suzuki ya, Apa tuh kurang Suzuki? bengkelnya tidak seluas Toyota. Oh iya, kalau itu jelas. Bengkelnya tidak sehebat Toyota. Dalam arti hebat itu Toyota is everywhere gitu. Bengkelnya kayak di mana-mana ada Iya. gitu. Mau pinggir jalan Tapi apa. lebih parah lagi Nissan cuy. Ya nih sama Cloud aja sih. Karena gue punya pengalaman Grand Livina kakak gue dulu nih kayak gitu persis tuh 1500 XV itu, koilnya mati satu, mesinnya getar-getar. Gak enak loh. Terus gue nyari bengkelnya susah, adanya di GDC Grand Depok City, jauh banget kan dari rumah gue. Ya udahlah, tapi mau nggak mau. Tapi untungnya dia bisa kanibalan pakai koilnya Taruna ternyata. Taruna ya? Iya. Mungkin ada kemiripan sih. Kemiripan. Jadi gitu. Kemiripan. Sama kayak dulu gue pas punya Swift, koilnya mati satu, lo tau gak pakai punya siapa? Siapa? FPV cuy. Oh iya. Iya, walaupun sama-sama Suzuki, Kalau Suzuki ya. FPV, cuman makanya gitu loh, kenapa Tapi ya? kenapa Ini lo nggak koilnya ganti sama koil Swift? gitu. Orang gue itu benernya di Suzuki RMK itu, which is dulu anggota, gue kan dulu anggota Swift Club ya, dan Baleno Club. Di Swift Club itu RMK tuh juga kerja sama. Oh, Dia gitu. bilang, ngapain pak beli yang Swift, mahal banget, ini sama persis dengan yang punya FPV. Terus kenapa lo menjual dengan harga yang mahal yang Swift? Ya namanya juga brand, susah kalau udah ngomong brand cuy. Sama persis. Karena kenapa gue juga nggak beli coil Livinanya asli, karena harga satu koilnya 900.000. Itu dia. Sedangkan yang pakai Taruna tadi cuma 150.000. Makanya Nyala kan, lagi. itu kita berbicara masalah brand udahlah. Kalau Iya. kalau udah bicara brand, harga itu tidak menjadi patokan. Betul. Udah selesai lah gitu kan. Cuma yang penting ada substitusi spare part ya, Substitusi jadi spare kita nggak part. perlu bayar mahal. Tapi masalahnya kalau Suzuki rada-rada. Rada-rada betul. Gue yakin juga Itulah. gitu. Nah, Oke, kalau- mungkin itu ya Ci. Apa Iya. lagi ya yang mau lu sampaikan sebelum kita sampai? Belum apa nih? lagi ya, Masih pokoknya jauh. dari manualnya ini, kalau untuk yang baru ya, dia enteng sih manualnya. Oh iya, koplingnya enak ya? Koplingnya enak banget. Persnelingnya juga enak kayaknya. Persnelingnya enak. Ini karena kita berbicara mobil ini baru ya. Makanya dalam arti kata, kalau lo beli yang dapat bekas yang jelek, ya you have to prepare lah with the Tapi ini maksudnya more gini Ci, budget. barunya kan juga udah 2 tahun ya? Berapa sih? Ini 3 tahun? 2 tahun lah, 2 tahun sih. 2 tahun dengan kilometer 30.500-an. 30.000. Gak kayak Innova Ribbon gue ya. 5 Berapa? tahun 30.000. Buset, 5 Kagak tahun pernah jalan-jalan. 2016 berarti. Iya. Nah itu sampai bunyi kan itunya kemarin. Iya, sampai mobilnya nggak bisa jalan sih. Iya. Gara-gara nempel tuh. Mendingan kasih gua nggak sih netizen. Gila. Jadi gitu aja kali ya guys. Yes. Intinya Apalagi mobil ini sangat worth it to buy dan top notch. ya? Nanti Kalau gua. kita videoin ya. Habis ini kita videoin Iya Ci. kedalaman lagi. Itu kan dalam. nanti lu selipin di tengah-tengah ini. Iya sih, cuma ya nanti lo lihat lah di video-video di sini nih bagaimana mobil ini berkesan mewah, Iya. padahal ini mobil kelas LMPV. Yes. Jadi kayak jujur ya, kalau gunain Innova Ribbon yang tipe G aja kalah cuy. Tipe G itu masih kayak kompor AC-nya. Iya benar-benar. Tapi Ini- kenyamanannya
Iya, kalau gue sih tetap Innova ya. Oh, kalau nyaman kita jangan berbicara nyaman sih. Ini visibilitas kita, visi misi dan apa sih? Fitur-fitur lah ya. Fitur-fiturnya itu ya, kalau fitur menang Innova juga. Ya, kalau fitur hampir sama lah kayak Innova tipe Tapi G ini ya. udah nggak maksudnya mode digital sih ya. Mode digital sih. Kalau si Innova tipe G itu kompor sih. Ininya tuh lu lihat di kayu-kayunya gitu kan. Dia sudah ada di RL-nya dan sudah ada apa? Sensor parking dan juga apa namanya? Kalau mau ngepot itu ada ini ya. Apa tuh? Vehicle Stability Control. VSC. VSC-nya itu sudah ada. Oh, ini udah ada ya? Udah ada cuy. Itu makanya enak banget. Jadi makanya nih abis ini kita setelah tutup video kita mau ngepot-ngepot dikit. Abis itu kita dimarahin sama Pak Sopyan, nggak pernah dipinjemin lagi. Oke, dan setelahnya mungkin itu aja sih. Iya sih, itu aja sih. Nanti kekurangannya ya jelas spare part mahal ya. Kelebihannya ini mobilnya apa ya? Adalah untuk LMPV gue bilang ini worth to buy. Betul. Daripada lo pilih Avanza, Mobilio, dan Expander yang harganya kalau ini Expander malah turun ya cuy. Expander gue belum pernah lihat pasaran bekasnya berapa. Iya sih. Nah, Cuma lumayan laku juga sih. Ada pembandingnya ya di sini ya. Iya. Nanti ada pembandingnya, bisa lo cek. So gitu aja ya. Iya gitu aja. Ntar Kalau teman-teman. kenapa nggak kelihatan sih? Oh iya. Teman-teman tolong komen di bawah kira-kira mobil apa lagi yang mau kita ceritain ya. Ini kita nggak review loh, ini kita cerita. Ini kita lagi iseng-iseng tuh. Ini nih ada jenggelengannya cuma enak ya. Bener. Nyaman sih menurut gue. Mungkin nanti berikutnya kita mau mobil apa, teman-teman request aja di bawah. Sama kalau ada mobilnya pinjem dong. Pinjem boleh, ya boleh banget tuh. Kalau ada yang punya Toyota Sienta atau Toyota Race baru, Rocky, Daihatsu Rocky, apa lagi ya? Daihatsu Tough, Daihatsu Highline, jadul semuanya. Ya itu jadul sih. Ya udah gitu aja mungkin. Itu aja. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa di like videonya dan subscribe channel kita. Semua di share ya. Kalau ini berguna, kalau nggak berguna jangan ditonton lah. Yes. Boleh katanya gini, boleh tekan tombol dislike tapi 2 kali katanya. Jadi mati lagi. Iya. Ini apaan sih, ini bahasa apa sih? Ya udah teman-teman, terima kasih ya. Sampai di sini dulu, jangan lupa stay tune ya. Om Vlog video vlog. Untuk gue ya, ini 11,5 sama Toyota Kijang Innova. Kok lu bandingin sama Innova sih cuy? Jelas enakan Innova lah. Gue sebagai Innova lovers juga gue protes kalau dia sebagai enakan Innova. Karena gini cuy, kalau gue menempatkan segmennya si R3 ini di atasnya LMPV lain gitu untuk kenyamanannya. Jadi kayak ini udah antara LMPV sama kalau Innova apa MPV ya? MPV middle ya? Iya kan middle up Innova. Nah itu, jadi mungkin keistimewaannya untuk menurut gue ya itu lebih ke segmennya tuh dia bisa di atasnya Pak. Gila, keren banget. Tapi servisnya lega terus, tapi karena AC-nya ini masih desain yang R3 sebelumnya, mungkin mereka menghemat cost juga kan. Tapi overall ini keren sih. Pengen punya sebenarnya. Mau dijual nggak nih Mas? Enggak sih, tapi colong boleh lah ya. Mas Sofyan pulang mobilnya udah nggak ada. Adanya Yaris tadi.